Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngatur nuhun ka sadayana nu tos kersa Dongkap. hadir dina gempangan ieu nyata dina raraga Ya, ngalaksanakeun hajat diskusi ya dina judul rapat nama sunatan sana tindak disunat. tindak lanjut ieu nya naon namanya teh tindak lanjut kapayuna kumaha orang desain kapayuna teh nya cuman Red. eh, ieu mah Gak memenuhi ngerti, ieu mah gak bisi ngerti aku gak ngerti. bilih bisi bilih Pak Yoke aya unek-unek gitu naon gitu tadu aya kebingungan kan kita coba jembatani gitu ku Pak Joko kan Pak Joko ahli jembatan gitu sekaligus Luar ahli trek biasa. dan ahli segala gitu. Luar biasa. Eh, eh, Kumaha Pak Joko orang mulai di mana ya? Dari yang pertama, Mau mau lihat ini dulu nggak? Risalah rapat dulu nggak? boleh. Eh, supaya orang te Yang nyusun siapa itu? Hah? Risalahnya yang nyusun siapa? Yang nyusun mas saya nanti saya share Oh, ke ini ke apa namanya? Ya risalah rapat yang kemarin ya Pak Yoke. Ah, ini kan kebanyakan mah yang dari sini ya. Kalau supaya ada ini aja nanti kan oh iya, tindak saya masih lanjutnya ketemu. di Apa itu laporan acara modifikasi itu ya harus maksudnya apa sih? harus ya Itu modifikasi itu apa? ya maksudnya mah meureunan modifikasi teh nah harus diubah diangkat atau dikumaha begitu gitu kan. Oh, 246. Ini kan yang paling ngararegel mah kan ini nih kita harus PMU. heeh, ini kan metodologi terkait metodologi kan berarti kita terkait pemilihan alternatif desainnya ya nanti kan Pak Yoko apakah nanti itu cukup dengan counterweight aja Iya, ataupun dengan dinding penahan tanah begitu ya iya, maksudnya terus kemudian yang di lokasi 2, 4, 6 kan itu ada jembatan atau box culvert ya. Nah, itu kan terkait itu kan di situ eh, metodologinya tersebut. Nah, nanti apakah si jalur relnya apakah dialihkan dulu? Itu kan nanti hubungannya dengan orang trek ya, atau iya. di yang dipakai jalur existing, namun berarti harus ada apa jembatan sementara atau penyanggaan sementara ya. Nah, itu kan A sama B ini kan apa namanya satu ya eh, ibaratnya dua dua pertanyaan tapi jadi satu nantinya kan gitu. Kemudian ini dalam usulan desain apakah ada alternatif lain? Ya sebetulnya kan ini ya dalam usulan desain ini kan kita kan kalau dalam geoteknik itu sebetulnya kan geoteknik sama hidrolika ya, itu kan ada kaitannya juga. Kalau geoteknik itu kan alternatifnya kan sesuai dengan kondisi lapangan ya, nggak perlu ada alternatif sebetulnya ya. Atau gimana menurut Pak Yoke? Jadi kalau menurut saya, Pak, ini kan berbagi apa ya si pertanyaannya itu, Pak. Jadi kayak Jadi tanya tuh, begini, kalau ini kita alternatif ngusulin A. desain mungkin eh kalau di kami kan kemarin itu baru alternatif itu kan hanya pengalihannya saja dalam dalam Ya, sisi metodologi konstruksi ya di di lokasi 2, 4 sama 6 itu 1, 2, 4, 6. Nah, kalau saya mandangnya kan
ini kan semuanya. Nah, kalau misalnya semuanya kan eh kalau semuanya kan harusnya kita ya bener kata Pak Ferry itu kan dari PMU ya, dari sisi geoteknik itu kan harus tahu yang ini nih penyebabnya itu apakah air, apakah longsornya karena apa. Nah, itu kan usulan alternatif dari situ tuh apakah kita cukup pakai counterweight saja, itu nggak ada alternatif ya berarti kan gitu ya. Begini Pak Husni, kalau saya izin menanggapi ya Pak ya. Sebetulnya kemarin itu yang kesimpulan yang terakhir di slide yang di teknik itu adalah berupa opsi Pak. Di mana opsi tersebut itu berdasarkan analisa. Misalkan contoh nih Pak, mengapa kita beberapa lokasi menyarankan DPT-nya menggunakan bore pile? Itu karena pertama dari segi stabilitas tidak memenuhi kriteria, yang kedua tanah lunaknya juga dalam, yaitu kita pakai bore pile. Kemudian, misalkan ada beberapa lokasi memang ketika kita analisis, beda gelincirnya maksudnya ke kritis, tapi tanahnya nggak lunak, akhirnya kita pakai DPT aja. Yang ketiga, Hmm, misalkan dia kritisnya nggak kritis-kritis banget, bisa kita tambahkan dengan counterweight saja, kita masukkan counterweight saja. hmm. Nah, Oh, dari berarti itu yang saya tangkap masuk ke itu, dari dalam beberapa, kriteria itu ya. Sebelum sebelum masuk ke betul Pak, penanganan desain itu kita masukin dulu penyebab, eh, penyebabnya ya. Ibaratnya kan kalau ya kata ini Pak Pak, Perimnya kan kriteria desain kita itu. Jadi di dalam kriteria itu ini kalau saya, misalnya lerengnya seperti ini, seperti itu gitu ya, kan. ya, Berarti penanganannya seperti ini gitu ya. ya. Jadi sebelum Ini saya masuk coba ke izin setting Pak Fausni. tiap-tiap lokasi berarti ya. Tapi Betul Pak, materi tersebut dikaitkan nanti dengan ya tidak semua permasalahan geoteknik ya. Jadi iya, materi tersebut yang sesuai dengan yang ada di lokasi kita kan gitu ya. betul Fausni. Ini saya boleh share screen Pak. Boleh, boleh, boleh ya. Silakan. Bentar ya. Ya. Kita sekarang maju ke eh, Ini langsung kan masuk coba, ke opsi ini ya. Apa namanya? Nanti ke opsi perbaikan laporan kita ya, perbaikan laporan antara ya. ini kelihatan Pak share screen-nya Pak. Sudah, sudah, sudah. Maka sebetulnya di sini tuh kan kita mencoba dimulai dari identifikasi dan pemodelan Pak. Di Heeh, identifikasi ini kita sudah sampaikan kondisinya seperti apa, usulan heeh. penanganan seperti apa, yang mana usulan penanganan ini kan pasti tergantung dengan kondisinya kan, yang Ya, dipertajam dengan analisa seperti ini. ya, ya, Misalkan, ya. oh ini SF-nya kurang dari 1,5, kita harus seperti apa nih? Udah usulannya kan tadi dinormalkan tinggi trek, penggunaan penggunaan retaining wall. Ini kan ketika Heeh, sudah heeh. dianalisis menggunakan retaining wall kan sudah oke nih. Misalkan ini retaining wall biasa tanpa ada bore pile misalkan. Karena apa? Karena kondisi tanahnya ya cukup bagus untuk di sini gitu. Beda Mm-mm, halnya dengan mm-mm. misalkan yang ada di sini. Ini kalau misalkan kondisi existingnya sudah kritis, kalau misalnya kita pasang DPT aja, tetap nggak masuk kriterianya. Makanya kita usulkan pakai Borpa. Kan itu tuh semua berdasarkan analisis yang sudah dilakukan, Pak. Makanya yang opsi-opsi ini ditunjukkan, ditampilkan di kriteria perencanaan ini, Pak. Misalkan kapan sih kita pakai RW? Kapan sih kita pakai retaining wall? Oh, kalau misalkan potensi kerongsoran akibat gerusan air sungai. Ini kan gerusan air sungai kan harus kita proteksi ya, Pak ya. Proteksinya pakai apa ya? Pakai DPT. Retaining wall ini satu kondisinya. Yang Mm-mm, kedua, mm. kapan kita pakai retaining wall dan juga kapan ditambahkan Berarti ini counterweight. harusnya Nah, di kalau awal mungkin kondisi-kondisi Pak seperti Yoke. ini, nah, kenapa ini ditaruh di akhir, Pak? Karena ini tuh akan ketemu berdasarkan analisa-analisa yang sudah dilakukan, Pak Usni. Seperti itu. Tapi mungkin kalau misalnya nanti mau disampaikan di akhir, di paparan akhir, ini akan kita munculkan di awal, Pak. Gitu. Nah, kemarin teh sebetulnya yang ditanyakan Pak Ferry teh, kayak yang seperti ini, Pak. Tapi saya juga nggak tahu apakah Pak Ferry ini kemarin teh mengikuti dari awal atau enggak, karena pertanyaannya teh kemarin teh
ini Ya mana tadi si gitu. anasenya berapa penurunannya berapa. Heeh, gitu. Ya kan. Kayak gitu Pak. Nah, Ya, ya, ya. Heeh. Saya juga. kemudian kayak misalkan nih Pak, kemudian kan di sini juga saya sudah sampaikan terkait dengan kriteria perencanaan dari PM61 ya, PM60 ya Pak ya. Cuman permasalahannya itu kita itu tidak mendesain sejak awal Pak. Beda kalau misalkan kalau kita ngerjain yang Kertapati itu kan Kertapati kan kita tuh mengerjakan dari awal ya Pak ya, merencanakan konstruksi baru sehingga dalam perencanaan tersebut kita harus memenuhi beberapa kriteria yang ada di PM60 gitu. Beda dengan Mm-mm. kondisi yang sekarang. Kalau kondisi sekarang kan kita mengasesmen mengasesmen timbunan yang sudah terjadi nih Pak. Makanya Mm-mm. proses penanganannya itu ya berdasarkan penanganan kondisi saat ini seperti apa gitu. Kalau misalkan kita ngecek pakai PM60 nih, ternyata setelah kita cek itu kondisi sekarang itu penurunannya sudah 50 cm. Sedangkan syarat penurunan itu 20 cm kan kita nggak bisa ngerubah itu jadi naik 30 cm lagi kan nggak bisa gitu. Kayak gitu. Nah makanya Ya, sekarang itu sama kan sebetulnya kita harus PR-nya itu tahu cukup berat dulu ya Pak kalau existingnya berapa ya dulu tuh gitu ya. Kan nggak tahu dulunya ya. berapa gitu. Nah, Heeh. itu nggak tahu betul, Pak. Makanya kemarin kan Mm-mm. saya sampaikan kita tidak mendesain dari awal sehingga kita tidak bisa mengetahui ini tuh harus masuk segala macam kan kita nggak bisa kecuali kita ditugaskan untuk bikin track baru di sebelah kanan. Oh, ini kalau kondisi seperti ini akan turun 30 cm. Gimana caranya supaya nggak turun 30 cm? Oh, tanah dasarnya kita kupas. Gitu. Kan itu kita merencanakan gitu ya. Kalau sekarang kan kan kalau sekarang pekerjaan kita teh memperbaiki apa ya, memperbaiki yang ternyata Mm-mm. Kan lereng-lerengnya namanya kritis, juga penanganan lerengnya ya. kritis dari mana? Betul, penanganannya Makanya lerengnya kritis dari saya mana? mah yang Ya jadi dari heran tuh tinjauan kenapa mereka lapangan. teh baca enggak gitu KAK-nya. Jadi Nah yang itu saya Pak, pahami mah kan mereka itu kita kan memang udah ada lokasi-lokasinya ya, posisi ini. Disangkanya deh kan mereka tuh apa namanya? Kita tes sepanjang jalur gitu ya. Jadi harus neliti kriterianya semuanya gitu. Jadi iya Pak, dimaksudkan mereka tuh kenapa itu bisa disebutkan longsor, kenapa ini bisa disebutkan ambles gitu kan? Maksudnya mereka tuh kan iya, seperti itu gitu. Padahal iya, kan itu ada dari data itu kan kita tuh dapatnya gitu. betul dapat dari inventaris dari yang sudah ada yang makanya dipaketkan ini kan ya Pak ya, seperti itu Pak. Mm-mm. Iya seperti itu ya. Jadi makanya sekarang tuh kalau misalkan permintaan dari ini suara saya jelas Pak, kedengaran nggak? Pak, suara saya ada? Selamat pagi Oh. Pak Antono. Itu. Suara saya terdengar, Pak. Ya, Terdengar, Sudah jelas terdengar Pak. suaranya? Yoke jelas. Oh, jelasin. Nah, Heeh. lanjut nih. Iya, Pak. Jadi kalau misalkan kaitannya dengan permintaan PM kemarin, yang mana harus keluar deformasinya berapa segala macam itu sebetulnya PR sih bagi kita. Kenapa? Karena kita harus memodelkannya pakai Plaxis. Dan jujur aja Pak, kenapa dari awal kita nggak pakai Plaxis? Karena sebetulnya kita menggunakan Plaxis bajakan ini saya agak was-was juga nih Pak Usni sebetulnya gitu ya. Karena takut kena ini takut Terus ada offline ya. pertanggungjawabannya gitu jadi agak was-was kecuali memang kita dibudgetkan untuk membeli software atau menyewa software software tersebut gitu saya agak was-was gitu di situ. Nah cuma kalau permintaan mereka seperti itu ya artinya kita harus memudahkan dari praksis semuanya gitu supaya sehingga pertanyaan mereka terkait berapa deformasinya berapa SF-nya segala macam itu Oh, bisa kalau yang dimunculkan aplikasi seperti ini yang hanya mereka SF minta. aja ya? Nah, kalau aplikasi ini mah Kak. cuma SF aja, Pak. Karena memang Oh. sebetulnya target kita itu hanya SF aja, Pak. Bagaimana penanganan yang kita lakukan itu SF-nya berapa? Sebenarnya kalau saya rasa sih cukup sampai di situ, Pak. Gitu. Karena Kalau kalau kita deformasi bisa yang pondasi deformasi, itu berhitung nggak? deformasi tidak terhitung, Pak. Deformasi tidak Yang terhitung itu di apa? sini. Yang bagian Cuman pondasinya kalau gitu. ya tidak terhitung di sini, Pak. Hmm. Gitu. Kekurangannya itu. Cuma kalau misalkan di sini kan
deformasi yang terjadi itu sudah terakomodir dengan nilai SR. FK yang sudah keluar gitu Pak. Betul, seperti itu. Jadi kalau Maksudnya menurut saya kalau sih ya FK-nya cukup terpenuhi, relate juga sih. deformasinya terpenuhi gitu ya. Sebenarnya gitu ya. Betul Pak. Kayak misalkan gini nih. Kayak misalkan ini kita bahas contoh yang longsoran 3 ya Pak ya. Di longsoran 3 ini sudah ada nih ini apa? Sudah ada bronjong nih. Makanya sebetulnya SF-nya itu nggak kurang dari satu, Pak. Dia sudah ada di 1,391. Artinya memang dia itu meningkatkan safety factor walaupun ternyata kondisinya masih kritis. Tapi belum aman, makanya kita tambahkan penanganan permanen seperti yang ada di gambar ini. Nah, terbukti dengan adanya ballast stopper, dengan adanya retaining wall, SF-nya tuh masuk ke kriteria perencanaan di atas 1,556 sehingga kita bisa bilang penanganan retaining wall ini dapat meningkatkan stabilitas gitu seperti itu Pak. Tapi kalau misalkan mereka mintanya tetap harus ada deformasi, penurunan berapa yang ada di sini ya, kita bisa munculkan dari pasis. Cuman kalau misalkan kita itu akan berpengaruh ke penanganan yang akan kita lakukan sekarang tuh, menurut saya sulit Pak. Gitu. Karena kita nggak tahu, kita kan nggak mungkin ngebongkar ini semua Pak. Kita kan nggak mungkin bisa ngebongkar ini. Gitu. Ya, kecuali kalau jalur ganda ya. Kalau jalur ganda bisa ya dibongkar ya. Iya, kecuali kalau misalkan kita mau bikin di sini baru nih, Pak. Nah, kalau di sini baru, kita bisa prediksi di sininya berapa gitu dengan data yang ada. Oh, misalkan ternyata di sini di atas 20 cm. Nah, misalkan kita harus perbaiki, entah itu kita pakai serucuk atau apa. Nanti kita modelkan Mm-mm. kalau misalkan ternyata kurang dari 20 cm, berarti sudah oke kita pakai penanganan di sini. Tapi kalau sekarang kan kondisi existingnya seperti ini kan kita nggak tahu nih dulunya dilakukannya seperti apa, entah itu pakai geotekstil atau apa segala macam, karena kita tidak membongkar. Tapi kita itu sekarang bertugas bagaimana caranya supaya si timbunan ini itu ke depannya tidak longsor gitu, Pak. Gitu. Jadi kemarin tuh kalau saya tangkap itu seolah-olah kita itu seperti yang merencanakan dari awal, desain dari awal gitu. Iya, yang saya tanggapi juga ini itu yang pertama yang dari awal, kemudian dikira teh sepanjang jalur dari Banjar sampai Kroya. Jadi Oh dari iya, Banjar sampai Kroya teh iya. ternyata ada 13 titik misalnya dari itu kan yang nentuin dari kita. Heeh. Jadi seolah-olah dari kita itu 13 lokasinya tersebut. Iya, Padahal kan itu betul Pak. sudah ada di Padahal udah dari KAK sananya. gitu. Iya Pak. Makanya waktu laporan Gitu pendahuluan sih kan Pak Wisnu. kenapa itu disebut adanya longsoran padahal kan sudah ada penanganan katanya kan gitu. Ada Iya, bronjong, ada betul. sitpel gitu. Iya, Jadi nggak nampak waktu betul. di waktu kita survei pendahuluan itu nggak nampak adanya longsoran. Biasanya kan kalau ada longsoran ada ada semacam ya kelihatan lah longsoran gitu kan. Iya, Jadi belum ada penanganan. Maunya mereka kan seperti itu waktu iya. awal gitu. Awal Nah ya. itu, ya, padahal nggak seperti itu. Kita lokasinya sebetulnya kan sudah ada ini. Oke, paling saya setuju dengan Nah, Pak Yoke ya. Berarti kendala kendala dari Pak Yoke kalau misalnya mereka di kendalanya Pak, KK kalau ada itu nggak mencantumkan harus pakai software nggak ya Kak Pak Joko ya? enggak Pak. Kalau Softwarenya setahu harus saya juga tidak, Pak Yoke juga tidak udah apa coba copy kan ininya saya kan lihat ini ya. KK-nya ya Ih, buat apa? Pak Yoke? Aduh, ya Pak. Duh, semangat ada pemute. Ada Oh suaranya kamu Pak? Ada ya. Pak Yoke juga Coba udah dicek punya kan basic. KK-nya ya? Ada Pak, ada. Iya di sana kan nggak mencantumkan apa namanya eh software yang kita harus gunakan pakai apa gitu enggak kan? Enggak ada sih Pak.
nggak ada ya. BKAKM. Heeh. Nah, terkait desain kita ini kan harus dikaitkan juga dengan ini apa Ketentuan-ketentuan namanya umum desain. metodologi konstruksi ya. Iya, Pak. Nah, kira-kira misalnya kan ada lokasi-lokasi yang perlu perlu dinding penahan tanah, istilahnya lah perlu alat berat lah gitu ya, Iya, iya. perlu alat berat. Nah, terkait akses, akses itu kan kemarin akses itu apakah ada yang memungkinkan nggak? Atau kalau kalau nggak ada yang nggak mungkin misalnya bisa diganti pakai apa gitu? Sudah sudah pernah ini Kalau nggak? kalau dengan kalau dengan usulan penanganan yang ada ya Pak ya, saya rasa sih terkait dengan metodologi pekerjaan pelaksanaan tidak sulit Pak, karena kalau misalkan retaining wall, kemudian dengan bor pal yang kecil ya diameter 30 itu masih terjangkau Pak dengan lokasi-lokasi kita itu Pak, gitu. Mengacu juga Alat bor Hmm. pada itu bisa diletakkan ya. kondisi. Oh, jadi kesannya mereka borpelnya kita diameter Iya, satu yang meter mungkin memerlukan ya alat kayak berat jembatan gitu. gitu Iya, ya. betul Ya Pak. kalau Padahal kan kita pakainya berpal kecil itu yang masih masih bisa pakai tangan gitu, masih manual gitu kan. Kita juga mempertimbangkan terkait itu. Kenapa nggak kita pakai Oh, borpal besar, terus segala macam. kedalaman Kedalamannya ada juga yang paling sampai dalam berapa 12 meter meter, tuh paling dalam tuh? maksimal 12 meter, Pak. 12 meter dari maksudnya Iya, 12 tapi itu meter itu masih bisa dari kita permukaan tanah apa dari kan kita beda-beda, DPT-nya. Pak. Ada yang masih di land, nah, tergantung lokasi DPT. Ya, Pak. Di sini Oh, kan kalau di sini ya dilihat dari ketentuan nah ini kan lingkupnya nih, Pak. struktur bangunan sedapat mungkin dipilih tipe yang memerlukan pekerjaan pemeliharaan. Hasil bagian survei sekunder dan primer selanjutnya penyedia jasa mengevaluasi dan membuat desain awal mencakup beberapa alternatif lengkap dengan perkiraan biaya secara kasar ya. Ini Oh, kan di sini jadi harus penanganan tuh, Pak. Penanganan. Kalau penanganan analisa kan kalau untuk penanganan penanganan daerah kan rawan pada lokasi-lokasi yang jalur kereta rawan kita api. tangani gitu. Gitu sih Pak Husni kurang lebih ya Pak ya. Ya, ya, ya. Jadi kalau menurut saya sih ya kalau misalkan mau menjawab dengan terkait yang dengan yang diminta oleh PMU itu kita butuh waktu untuk memodelasinya di praksis Pak. Itu nanti akan disampaikan berapa perlunya segala macam walaupun itu tidak akan berpengaruh terhadap dengan penanganan yang akan kita pilih. Gimana ini akan Ya, membuktikan bahwa ini keluar settlementnya sekian 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 cuman saya juga minta persetujuan dulu dari Pak Joko dan tim yang lain. Ini apakah amankah kita pakai Fluxys di penanganan ini, itu di kerjaan ini? Saya khawatir ini nanti kesorot aja sih Pak. Sekarang saya sedang cukup gencar nih terkait si pemakaian si Fluxys ini gitu. Saya cuma takut aja nanti yang bertanggung jawab siapa gitu Pak. nggak Soalnya pernah ada ya kasus di ada tempat lain gitu, Pak Yoga? ada Pak Joko. Ini juga kantor teman saya nih keklaim juga nih karena ketahuan pakai software bajakan harus bayar sekian Nggak gini. karena Posisinya tuh dia ya dia gimana? Ada paket posisinya itu kerjaan ada paket pekerjaan dari dinas yang apa mana dari swasta? PU
dari PU. negeri. Nah, itu yang Heeh. mengetahuinya itu pihak mana? PU-nya sendiri apa Nah, jadi kan dari kalau apa Praksis itu kan sekarang softwarenya? connect internet, Pak. Nah, Jadi kalau misalkan kita pakai Praksis, itu tuh dia ada akun yang harus online gitu. nah, Makanya kita harus hati-hati kalau pakai Praksis itu kita harus offline kan, Bang. Nah, ketika hmm. tidak sengaja ke online, sebenarnya sekarang tuh sudah bisa kedetek yang mana yang menggunakan Praksis ini tuh nanti kebaca dari si IP address-nya, Pak. Gitu. Kita ketahuan, oh, misalkan di Raya Konsul Jalan Pasteur nih, ada 10 akun yang connect ke Platsis nih. Kita Oh, coba jadi telusuri nah, apakah Raya Konsul ini berlangganan atau enggak. Nah, ketika dicek ke sana, Raya Konsul tidak berlangganan, pakainya Kraken, dan terbukti digunakan untuk pekerjaan berbayar gitu ya. Nah, itu kena gitu. Nah, saya khawatir Hmm. ke situ gitu. jadi Nah, mulai kenanya gencarnya itu sekarang-sekarang. dari vendor softwarenya berarti ya yang mengetahui, Betul, bukan betul. bukan Karena komplain dari dinas itu, bukan ya? bukan, bukan Pak dari si orang-orang softwarenya ini sekarang sudah mulai Hmm. gencar gitu. Nah, ada kekhawatiran itu sih, Pak. Ya sebenarnya kalau yang aman ya ada Amannya aja emang banyak aja pakai yang PC pasti aman. yang nggak Cuman connect internet sendiri gitu ya. iya, Jangan di ada laptop yang sering kekhawatiran itu sih, connect. Pak. Iya, takutnya nih misalkan nih ya dari peserta rapat ini misalkan ada cepu gitu, mohon maaf gitu Pak ya. Tiba-tiba ngelaporin nih pentagrafi, coba dicek dia punya license Praksis nggak? Oh, misalkan nggak punya nih, waduh nanti bisa tertelusuri. Nah, takut aja sih pasti ada kekhawatiran itu gitu. Oke, oke. Tapi dari kakak tadi, mungkin Paulus tadi tunjukin kakaknya. Kakaknya sih nggak Hmm? menyampaikan ya Nggak harus menyebutkan kan? nggak yang menyebutkan pakai pas atau enggak. Jadi terus yang di concern kan di DPT-nya kan ya? Iya, di penanganan strukturnya gitu Iya, sih Pak. nggak nyebutin. Yang penting makan Aja buat ada analisis gitu. Ya, ya udah. betul. Berarti pakai ini aja mungkin bisa kan? Masih bisa. Heeh. Iya, Yang kalau menurut saya mah ya yang penting kan Pak Yoke bisa mempertanggungjawabkan gitu kan hasil iya, analisisnya gitu. analisanya, iya, Heeh. iya Kan bisa. sesuai dengan Paling nanti ini sih Pak, kalau untuk deformasi penurunan gitu-gitu kan kita bisa hitungnya dari Excel ya Pak ya. Nanti hmm, bisa kita keluarkan juga dari si perhitungan Excel itu. Oh ternyata di lokasi ini penurunannya sekian. Mungkin yang menyebabkan dia mm-mm, turun karena ini. Cuman ya cukup sampai di situ gitu. Kita tidak mm-mm. bisa, kita harus menangani penurunannya menggunakan ini ya nggak bisa karena kita tidak mendesain track dari awal. Gitu. Kita hanya Nah, memprediksi berapa penurunan yang terjadi dari waktu lampau sampai sekarang gitu. Gitu sih Pak. Takutnya teh kemudian itu Pak, takutnya itu teh salah tangkap gitu. Misalkannya kita teh mendesain dari awal gitu Pak. Ya, ya. Tapi iya, sebenarnya kan yang banyak concern ke situ kan PMU ya. Orang Iya PMU hacker Pak. balainya kan gimana penanganannya, Iya, seperti apa, bisa dikerjakan atau bisa enggak. dikerjakan atau enggak lebih ke situ sih Pak. Memang Aman. kalau menurut saya sih memang lebih ke situ. terus ini Pak Yoke itu bisa dihitung juga kan metodologi kita itu ya, seperti Hitungkan gimana? Jadi misalkan itu gimana Pak waktu metodologi? konstruksi kan kita gali dulu nih sekian meter Iya. kan ke dalam. Oh iya, iya bisa Heeh. lah. Nah, itu apa apa perlu seatbelt tambahan untuk penyanggaan bukan penyangga apa penahan ya penahan longsoran Hmm. sementara kemudian baru dipasang DPT gitu ya sesuai rencana atau misalkan dari Kalau perhitungan pemasangan oh citra karena sementara teh, ki- ya coba kita masuk ke rancangan kita Pak yang mau nampilin gambar gimana Pak Joko siapa Vicky apa Pak Joko Kayaknya belum update ya. Ada yang update nggak sih? ya yang
Jadi ini juga kita mau menyinkronkan ya antara maksudnya Pak Yoke dengan gambar kita gitu ya. Iya, Pak. Gambarnya kita dicek sama Pak Yoke apa sudah betul atau belum gitu ya. Iya, Pak. Tadi teh Secara gimana Pak Yoke? kalau gambar terbaru teh Pak Joko, Pak Wisnu yang Ya, sudah terupload itu dari longsoran 7 ya Pak ya? Longsoran 7 sampai 12 ya Pak ya? semua semua ya. Cuma ada yang hanya di kilometer itu aja yang Ya, itu 7, kemarin 7 sampai disajikan. 10 berarti Hmm. 1 sampai 6 ini belum ada ya Pak. 1 sampai 6 itu nomor 13. Nah, cuma kalau misalkan ini saya share ya Pak ya. Nah, lebih baik Pak DPT-nya kita jangan jangan tipikal seperti ini Pak. Bentuknya Mana? Gambar. tidak seperti ini. Langsung ini saya kelihatan nggak share Ya, screen-nya? nggak ada tuh. Nggak ada. Ya gimana? Nah, 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 Pak, ini kan hampir semua sama ya gambarnya Pak ya. Kan saya Hmm. udah pernah kirim ke Pak ini ya, ke Pak Joko Pak terkait dengan Hmm. kriteria dimensi DPT. Nah, kalau Hmm. misalkan kriteria DPT, misalkan kita buat tipikal Pak, misalkan DPT-nya itu untuk tinggi yang 3 meter, 4 meter, 5 meter gitu. Nanti bisa diinventaris di masing-masing lokasi longsoran berapa meter aja. Nah, kalau misalkan kita sudah mengetahui berapa tinggi si DPT-nya, nanti dimensi-dimensi ini itu akan muncul Pak sesuai dengan kriteria yang pernah saya kirim itu loh Pak Joko. Kebayang nggak Pak? Ya, nah. Ya kan kemarin kan ini nguploadin mungkin gambar itunya apa? Panduannya ada Ah, ada kan yang gambar yang itu H itu panduan itu DPT-nya. di PPT ya. Ada panduan yang di PPT itu Pak Yoke. Coba gerak share yang PPT tadi. Pak Joko nerapin itu. Nah, yang Nah, di yang nerapin ini kan Pak. Mana sih? eh Oke. Nah, nerapin ini kan ya Pak ya. Ya, ya. Nah, Nah, kemarin kan tapi itu belum belum menerapkan ini ya Pak. kemarin harapan ini, cuma kan Karena kan ini karena koefisien ini kan tinggi misalnya 2,7 hmm, hanya otomatis ya. yang dasar ini kan 0,27 lebih kecil dari atas. Benar nggak? Yang 0,1 H ini. Makanya Nah, kalau saya misalkan hanya samakan. 3 meter ya Pak ya. Ya, misal Nah, 3 kita meter. Kalau 3 misal meter 3 kan meter. lurus gitu loh. 3 meter. Nah, berarti yang di bawah ini kan setidaknya 2 meter nih Pak. Betul nggak Pak? Hmm, hmm. Nah, Satu kalau ini 2 setengah lah. meter, berarti kan Hmm. di sini minimalnya 70 cm nih Pak. 70 cm. Karena kan B per 3, B-nya kan 2 meter, dibagi 3 Hmm. kan sudah 70 cm. Nah, berarti ke sininya kan Hmm. berarti 1,3 tuh. 1,3. Nah, ke sininya berarti 30 cm, ke sininya 1 meter, Pak. Gitu. Ya, ya. Hmm. Nah, ke sininya, si tebal ininya, berarti H per 12 atau H per 10, berarti sekitar 0,3 minimal-minimalnya lah. di sini tuh 30 cm. Heeh. Minimal-minimalnya di sini 30 cm. Tapi kita buat aja misalkan agak tebal ya. Heeh. Nah, Jadi yang 50 cm 0,1 H gitu ini sih. gimana? Gimana, Pak? Bisa dianggap aja ya, Yang mana, Pak? 0,1 H. Nah, 0,1 H ini kan tadi yang 30 cm, Pak. Nah, berarti kan Hanya kan sama 3 dengan meter. atas berarti ya. 0,1-nya kan. Berarti ini 70. Tambah 30. Ke sini 1 meter gitu. Standar. Yang ini berarti kan ini tegak lurus berarti ya, yang dindingnya kalau 3 meter Iya, iya nggak iya ada iya, tegak. kemiringan. Benar kan? Ya gimana minimal Pak? nih teh Pak Joko berenang Minimal gitu. Pak. Gitu. Atau kita masuk kalau kita mau pakai yang kemiringan berenang Iya lebih pakai dari kemiringan ya. 0,1 H berarti ya. Kecuali Hmm. nggak dianggap pakainya kemiringan. Nah, Mm-mm. ini kita ngikutin gitu. Terus dari Ini Eh kan karena kebetulan ini Pak, karena kebetulan di atas
Ya, 30 cm, ini 30 cm, jadi tidak ada kemiringan, lurus gitu. Tapi kalau misalnya kita ini bikinnya apa ya, 4 meter ya. 40 cm gitu, nanti ada miring sekitar 10 cm. Atau enggak minimal DPT-nya jangan 3 meter Pak, kita ke dalam aja misalkan 3,5 atau 4. Lebih dalam lebih aman sebetulnya ke kitanya. Nah, balik lagi ke gambar tadi, coba gambar. Hmm. Nah, ini kan awalnya kan acuannya dengan yang tadi. Cuma karena ada penambahan ini, kan ini kan simetri. Nah, ini di tengah-tengahnya gitu. Ini kan jaraknya 1 meter. Keluar 0,3, 0,3. Jadi jarak profil ini 1 meter itu persis paling tidak di tengah-tengahnya dinding gitu loh. Hmm. Maksudnya sih seperti itu kemarin Nah tuh. itu Pak, Karena ini tuh kalau terjadi. nggak pakai porpel mungkin hampir ngikutin yang gambar tadi gitu loh. Ya, ya. Ini tuh terjadi kenapa Pak? Karena si tinggi DPT-nya terlalu pendek Pak. Jadi nggak seimbang Pak. Tinggi DPT-nya cuma 1,8 meter, Mhm. sedangkan kita pakai borpal gitu. Jadi ke dimensinya jadi seolah-olah tidak proporsional gitu. Ah, ah, Tapi ah, kalau ah. misalnya kita buat gambarnya DPT-nya agak tinggi gitu, misalkan taruh kita DPT-nya jangan 1,8 tapi 3 meter. Nanti dia sudah mulai kelihatan tuh si dimensinya. Oh ini memungkinkan nih pakai si ini. Eh, Karena ini Pak mah Yoke, punten. Ini kalau ya misalnya Pak. dipotong sedikit ya. Yang Hmm, pertama kita paling kita nentuin bentuk DPT kita tuh mau seperti apa ya, tipikal untuk kita ya. hmm, Di hmm, kita jadi biar nerapin sama ya. Pertama kita bikin DPT yang di atas berapa meter sih, misalnya 2 meter ya. Bentuknya mau seperti apa ditentuin dulu ya, bisa nggak? Soalnya kan terkait konstruksi kita kan ini kalau menurut saya gimana kalau misalkan gini modelnya kayak sepatu gitu. Jadi nggak ada ininya. Itu yang pertama. Yang kedua nggak ada yang ke sini. Ya alasannya gini kan pertama misalnya ini trek kan, ini trek. Nah, kita meminimalisir galian yang di sini gitu. Itu yang bisa nggak bentuknya seperti itu? Sekarang gimana gini, Pak? Kayak sepatu potong sebelah gitu. Kelihatan nggak gambar saya? Jadi Yang ini L Pak? meminimalisir galian gitu. Ini kan galie Oh, kan. hmm, Ini kan hmm. gali nanti ya. nah Iya, ini ngegalinya pakai sheet pile apa gimana? masih pal. Nah, kalau Pakai ini sheet kan pile mah nanti nggak masalah. galinya di depan sini. Nah, itu opsi pertama dari saya ya. Ini Hmm, hmm, pendapat dari saya. Kemudian yang kedua, ini kalau misalkan ada yang pakai borpel, contoh yang kasus gambar ini ya, gambar yang hmm. ini, kalau misalnya pakai eh, borpel, bisa nggak kita terusin aja borpelnya di sini? Jadi nggak usah pakai DPT. Jadi ini tinggal pakai apa namanya tie beam gitu ya. Setting. Nah ada bolong-bolongnya. Hah? Antara bor Ya file pakai apa? pakai ini aja kan biasa kan pakai apa namanya? Papan. Bukan papan. Yang kemarin itu yang di Kebasen itu Itu mah ya plat beton. plat beton lagi kan. Cuman kan itu 30 ini diameter 30 ya. Borpelnya tiga Iya, puluh Jaraknya berapa? Tiap 1 meter. 1 meter. Dirapetin malah lebih boros ya. Iya, lebih Enggak, bagus ya. cekan file Pak 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 Yoke. Oh, kalau bahasa kantor mahal Pak. Ini Ya menurut semua makanya jadi rapet semua. jadi rapat semua mahal.
Pak. Hmm. Gitu. Kalau jadi buat second file ya. Ini harus Karena harus dua gini-gini. titik apa Kalau satu saya titik sebetulnya nih mah Pak Pak, Yake? Terus ini gimana zigzag Pak? apa ini kalau kalau dari tampak atas ya lokasi bor filenya gini Ah, atau Zigzag apa? nah, zigzag? sebetulnya saya setuju Pak Usni kalau misalkan untuk meminimalisir biaya kita buat zigzag ini boleh banget Pak, seperti ini Pak. Tapi jaraknya tetap 30. Semeter. Cuman kalau Berarti kan yang cuman ini 1 meter kalau gitu awal-awal ya? mah rencana tuh gini aja Pak. Rencana awal mah gini. Gitu. Cuman nanti nggak tahu ya biayanya Pelaksanaan. seperti apa kan kalau kayak ini lebih kuat ya. Biayanya lebih kuat. Seperti itu. Karena kalau Ya misalkan ini cuma ini satu 1 meter ya. asal pincang gitu Pak, nanti nggak seimbang gitu. Kalau kalau Nah gini, sebetulnya kalau misalkan ide Pak Husni mau dibuat seperti sepatu gini Pak ya, L gini Pak ya. eh, Ini kalau pakai borpel, oke Pak, aman Pak. Tapi kalau nggak ada L, ini nanti nggak seimbang Pak. Di sini nggak ada tahanannya Pak, nggak ada yang nahan di sini. Si guling nanti. Kalau di sini ada fondasi, oke, ada yang ada borpel. kalau yang ada borpel ya, Karena iya kan kalau maksudnya kan misalkan yang ya pendek-pendek yang pakai borpel, pakai pakai L gitu ya, pakai L bisa, ya, pakai L. Kemudian kalau yang agak agak tinggi sedikit, tapi ke sininya sedikit gitu ininya. Nah, maksud saya kan meminimalisir ini aja, galian Pak. Tapi saya galian sih kurang gitu. kurang setuju Seperti Pak yang kalau di ini misalkan aja kan, waktu saya bikin di apa namanya kemarin itu, yang di DD jembatan enggak itu, tapi Nah, ya tapi lebih kan baik mah gitu kan ini modelnya. Pak Wisni kalau Hah? misalkan kaitannya dengan meminimalisir galiannya Pak ya. Tapi kalau misalnya itu sudah ketentuan syarat minimum, kalau menurut saya sih mending tetap kita ikuti Pak. Jadi menggalinya dari sini. Seperti itu. Nah itu nanti kita Ya, perlu pakai zip file atau enggak. Cuman kan kita itu kan rata-rata mengerjakan si DPT ini tuh kan di belakang ini Pak. Di belakang bronjong. heeh. Bronjong yang jadi harusnya sih itu teh aman gitu. Coba ya, yang ada bronjong, yang ada bronjong, ada nggak? tapi kan beronjongnya ke dalam berapa nggak tahu. Pas giliran digali, galian kita lebih bawah dari beronjong. Mau berusut nggak? Nah, contoh ada yang ada bronjong. Nah, Nah ini nih. kalau yang ada bronjong kan nggak mungkin kita ada yang Nah ini ini kan? memang. Nah iya kalau ada Berusut nggak tuh? Nah, ini kan bisa mundur sedikit ya. Ini bisa pakai seat belt dulu, bisa kan gitu ya. Baru di sini pakai DPT Iya bisa. gitu ya. Ya kalau modelnya seperti ini, kalau tanpa 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 berbaris tanpa Dia pakai board file. iya kalau misalnya seperti ini pakai bot karena nggak ada tahanan di sininya Pak di sini. Ya udah nggak apa-apa pakai board file depannya. Pakai bor. Hmm. Itu ada borpel ya. Atau gimana? Itu minimal yang pakai DPT Sebentar itu Pak, berapa meter ya? Kita bikin tipikal dulu. Jadi tinggal nanti kita sesuaikan yang masing-masing. jadi nanti kan Ini yang teh, gambar walaupun beda orang, tapi kalau misalkan tipikalnya sama kan nggak ini, ya. nggak akan beda. Jadi nggak buat-buat lagi gitu. Ini tuh Maksimal maksimal saya tuh pernah dapat paling ini gede Pak. 3 meter ya kemarin tuh ya Piki ya DPT-nya ya. Hmm. Saya tuh Ah, pernah dapat terima ini Pak, terima gambar tipikal RW dari Pak Dwi. Ingat nggak Pak? ah. Nah ini Coba mana-mana saya tipikal. coba bukan. Jadi yang bisa kita kita Oh iya Pak Dwi aplikasikan ya. Cahyono ya. Iya betul Pak.
Titik aman. Ya, maksud saya kan saya kemarin nanya juga kan biasa yang dikonstruksi sama balai tersebut kan konstruksi Ya Pak. DPT-nya seperti apa. Nah, itu kan Hmm. nah Itu ini timbunannya tinggi. belah mana itu? Ini lumayan tinggi Gimana? tuh. Di sini ya Pak. Yang sebelah kanan Harusnya timbunannya sebelah ya? sini Pak. Sebelah kanan iya. Betul. Ininya memang si ininya lebih panjang Pak. Oh, Karena panjang apa kalinya nanti tuh ini yang lumayan tuh. menyeimbangkan si DPT. Karena ini nanti Maksudnya kita ini harus sebelah kanan. ditimbun tanah. Jadi Menggalinya lumayan ini ya. nanti timbunan Pak. Oh, tingginya timbunnya sebelah sana. Nah, oh. Iya, Nggak gitu dibalik Pak. ya. Enggak Pak, kalau balik mah ini nanti kan dia nggak menahan apa-apa. Jadi kan kekuatan si DPT tuh Pak karena ini Pak. Karena Ini ini berapa tuh meter dia ini? berat 5 kan ya. meter. Berat kan ini tuh ketahan sama si Mm-mm. ini gitu. Jadi seimbang. Ya, Gitu. ngerti, ngerti. Nah, terus kita maunya gimana? Mau samain dengan ini atau dibalik? Oh, ini Nah, miringnya di belakang karena ya. tadi Pak, Secara struktur iya jadi gimana? saya jadi sekarang kepikiran ininya Pak, kepikiran metode konstruksinya Pak. Kalau misalkan di sini bronjong, Ya, iya, kan di maksudnya sini kan gitu. bronjong ya. Kan existing itu sekarang gini nih. Nah, ini yang agak mengkhawatirkan deh metode konstruksinya gitu. Kalau misalkan Ya, bisa di sini kita pasang sheet pile, kita bisa gali sini. Ya, galinya gini nih Pak. Ini gali, nanti timbun lagi. Timbun. kalau nggak bisa Nah, kita cuman maju artinya lagi ke kita depan. butuh space galinya agak ini. Nah, kalau nggak bisa, kalau misalkan kita mau pasang seperti ini, agak maju lagi ke depan, Pak. Berarti. Semeter gitu Jadi ya. kita amankannya di bawah gitu. Kita pasangnya di bawah. Nggak, Jadi, Kak. Sekarang gini, kalau pakai seat pail kira-kira kemungkinan kendalanya apa? Ada nah, saya tuh saat keingatannya pemasangan? tuh gini, Pak. Keingatannya tuh kan kita tidak bisa mancang tuh. Katanya di lokasi pekerjaan gitu. Kalaupun itu Karena pun kemarin Coba kan mancang Vicky curug rel kan ngadamel karena anu kecil. aya seat belt heula. siapa? Siapa yang nggak boleh katanya? Kan kemarin awalnya kita mau pakai pancang tuh, cuman katanya jangan mas, jangan pakai tiang pancang karena Oh, takutnya tiang menimbulkan getaran ke panjang. si relnya gitu. Nah Masa kalau nggak boleh sipal sih sih saya pakai seat rasa belt? masih bisa sih Ai- Pak, karena ai- cerucuk Hari relnya kan kemarin kan pakai cerucuk rel dipancang ya. dipancang kan, nggak mungkin di hidrolik. Boleh-boleh Iya, aja. Yang nggak boleh itu mungkin ini apa? ya Yang nggak boleh ya permanennya kita pakai pakai sipal aja pancang, Pak. kayak seat pile Seat beton, belt baja mungkin ya. Eh, seat pile beton. Kalau kemarin kan seat belt baja dihindarin karena kan baja terkait adanya korosi gitu kan. Hmm. Gitu. Tapi Tapi kalau saya untuk nggak metode yakin. kerja mah boleh kan ya Pak? Yang mana? Seat pile, seat pile baja. Hmm. Setahu saya boleh ya. Ada masalah dari Pak Satria gimana? Hah? Bagaimana kalau Kalau penanganan yang pakai kemarin pernah supremasis, ada bro? nyeletuk ini tuh di paket-paket yang lain tuh nggak mau kalau misalnya eh, pondasinya panjang, nggak mau itu. Seperti itu sih Pak. Seat pile beton kayaknya juga nggak mau. Ini ada usul Ya, dari Kalau Pak seat Satria. kalau seat belt beton kan Kalau misalkan kita pakai bronjong opsinya lagi gimana Pak? eh, menurut mereka kan kesannya nggak kuat gitu ininya. Kecuali kalau speknya kita tentuin enggak gitu. getarannya. Sekarang balik lagi getaran saat mancang seat pile baja sama beton berbeda kan? Ya beda gedean beton berarti ya. Beton Pak, kalau baja kan tipis ya, berarti itu. Iya, Apalagi kalau saya kira temporer sih saya rasa faktor masih bisa. faktor getaran itu sih. Ya mungkin getaran nanti longsor itunya, balasnya kali maksudnya. Hmm. Ya Pak, apa itu coba usulkan aja ini Pak, pakai seat baja aja Pak di belakang bronjongnya. Ya kalau saya sih Hmm. mendingan mendingan gitu ada seat belt aja aja di depan bronjong. Mungkin gambar Ya kayak tadi. Ya kayak tadi di gambar.
gambarnya. Bisa Oh, tunjukin berarti gambar yang Jadi bronjong. nanti jadi nanti ini Pak. Piki sama Nah, Dewi ya. dibalik berarti itu nanti. Kan di sini kita pasang dulu bronjong gitu ya Pak ya. Kalau bronjong Ya. kan ini, depannya nanti dikasih seat file gitu kan. Iya ini situ Nah, misalkan. nah, Heeh. nah, DPT ini dibalik gitu ya. Ini kan nanti ada kafenya. Kenapa DPT-nya mau dibalik Pak? dibalik atau Karena enggak? kenapa dibalik Pak? Ngikutin yang tipikal tadi. Iya Jadi, ngikutin yang eh, tipikal tadi. Kan kalau eh, tipikal tadi kan kan Opsinya tipikal Pak tadi Joko itu seat belt-nya dicabut atau enggak? cabut aja lah itu. Nah, kalau ngikut yang tadi kan bentuknya kan gini nanti. Miring di depan. Kok hilang hilang sih? Coba Oh, di diemin dulu Pak Joko gambarnya. nah, seperti ini kan. ya Kalau ngikutin tipikal tadi, betul ini Pak. yang ini lebih panjang. Terus yang miring sisi Betul. dalamnya. Iya. Seperti itu, Pak Yoga. Tapi kalau Iya secara betul Pak. strukturnya oke sih nggak masalah ya. Itu kan nanti Jadi halo. ya Ini Pak nanti didalamin lagi Pak galiannya Pak. Supaya si DPT-nya nantinya tenggelam. Tapi Rata nanti kita dengan ini gitu, sesuaikan. topnya. Nah, gitu. Nah, si tingginya ini yang kita sesuaikan. Mungkin kita harus tinggikan ininya nih. ya Minimal, minimal sama lah. Nanti ini kita timbun gitu. ya. Jadi Berarti kita harus menggali kriteria ini. kriteria desainnya kita hitung dulu ya. Jadi bagusnya gimana? Kita galinya setengah ke atas, setengah ke bawah atau gimana? Nah, ke atas apa mau gimana Pak? Jadi maksudnya kita tentuin dari atas yang ininya. Misalnya kita topnya dari sini ya. Terus mau dibikin DPT-nya di sini. Nah, ini jaraknya berapa? Apa mau ini? Di sininya landai dulu ke bawah gitu. Misalnya Kita ini mah paling lebih baik kunci ininya aja Pak. Lebih baik kunci si tinggi DPT-nya Pak. Jadi tinggi top-top DPT-nya sejajar kan minimal sejajar dengan bronjong. Nah, Oh, nanti berarti kan kalau tinggi kita dong. udah aplikasikan ke potongan-potongan yang lain, nanti bisa kelihatan galinya berapa dalam. ya, DPT-nya misalkan buat minimal 2,5 meter gitu. Nanti kelihatan tapi oh kita galinya berapa bulat-bulatin dalam. aja, jangan ini terus bikin tipikal Ya, yang sudah ada ya. itu Jangan jangan ya, bikin sendiri. Maksud saya teh, oh ini karena ya. di Kan kalau sininya 2 misalkan meter, kita udah kita bikin, pakai yang 2,5 meter. Ternyata di sini kan jadi nongol ya 2,5 meter. ya betul. Nah, dari sisi bentuk, boleh nggak bentuknya model gini? Jangan Pak. Atau dibalik kayak tadi ya, kayak Kalau ini ya. kalau kayak gini kan ini tadi kendalanya karena kita menggali ya Pak ya. Kalau misalnya sudah Nah, dipasang seat panel, kita tidak ada kekhawatiran galiannya lagi aman modal ya. biasa semuanya kan tergali gitu. Heeh, gitu. Dengan catatan batas lahan ada di sini ya. Terus Ya ini masih. Pak Yoga mau Hmm. tanya, Hmm. sisi galian ini kan misalnya ini kan gini aja deh saya gambar. Ini DPT-nya, maksudnya permukaan tanahnya gini. Ini ada batasan nggak ini? Berapa meter? Yang Enggak sisi sih Pak. depan ini, Tapi minimal minimalnya 1 meter lah Pak. 1 meter Minimalnya. ya. Iya. Atau Yang lebih sisi bagus paling lebih depan bagus itu di atas kan, tetap. Karena betul. Soalnya kan kalau mengukurnya patokannya di sini kan bisa jadi nanti di sini bisa lebih kecil dari 1 meter gitu loh. Kan nanti kan betul Pak. mengukurnya nanti yang Jangan Pak ini sisi ini jangan juga. di kuncinya minimal 1 meter aja Pak. Minimal banget. Kuncinya ada di sini ya, yang depan Ya, ya.
Iya Pak. Nah, Ya. Terus itu satu lagi pakai sulingan nggak Pak Yoko? oke, udah contohnya Apa ada. Pak? Pakai Pak. Pakai Ada ya? ada Pak. Oke. Ada sulingan, ada wipol di Karena belakangnya, kan misalnya kemarin pakai kita material concernnya granular. air gitu ya. Iya Pak, betul Jadi Pak. air jangan jangan Nah, iya. dipendam di sini ya. Ini teh longsoran berapa sih? Iya, terus nanti di sininya pakai 10. geotextile Pak. 392. 10 Di teh. sininya Oh, pakai di sini pakai geotextile gas Pak. tekstil ya. Kemudian 10 nanti itu kan teh yang Iya, ini ya. urugan ini pakai sirtu kan? bagusnya ya pakai pakai granular material Pak. Seminimal minimalnya yang nempel DPT aja. Ya, Ah, udah ada pernah gambarnya. oh, oh, Ah, Seminimal Pak Anda minimalnya ini. gini ya nih Pak. ada ge kan yang 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 itu kan nggak tahu. Jadi bikin tipikalnya seperti itu. Ini teh kan lokasinya yang banyak lubang tikus ya. Iya, di Oh. 392 iya benar ini. Iya, Terus Daerah betul. tikus. Betul. rencana lubang tikusnya mau diapain, Pak Yoga? Nah, ini Nah, kan Pak, terus sebetulnya ini kan ini sedang kita tertangani Pak. Sedang tangani kita rencana ini normalisasi kan ini nih. Pak Yoko di sini kan ada Nah, bronjong nih sebelah sini. nah, Apa kita mau kiri kanan nggak? Karena kan ini ada lubang tugis, lubang kemarin teh tugis, ini Pak. lubang tikus. Ah, kita mau kiri kanan Makanan nggak? aja, cookies. Nah, Dikasih ular. nanti saya coba cek dulu ya Pak ya. Saya coba cek dulu. Kalau kemarin sih nanya ke orang sananya, pas survei bersama, sebelah kiri mah aman katanya Pak. Ya, memang aman saat Saya ini. mah Sebelah gini, kiri aman iya, gitu. iya, iya. Gak ada Bisa dilihat pergerakan gambarnya katanya. ya, ini mungkin di clear, bisa di clear dulu nggak? Bisa Yang Pak. sangat clear siapa ini? Karena Rocetnya, kasih rumahnya. Nah, Nah, pas Pak. kalau dilihat dilihat gambar kan, ini sepertinya karena kurangnya ini nih, selupnya ini kan balas langsung ke timbunan tuh. Ini juga sama ini. Ini langsung, nah makanya ini longsor terus. Nah, bisa jadi Lebih ini curam kalau sisi di kanan ya Pak. beremnya diperbaiki berhenti ini longsorannya. Iya, betul Pak. Iya. Nah, masalah yang rongga-rongga itu nanti di counterweight aja Pak. Kita kasih ini ditutup sama si ini. Counterweight berem gini ya itu ya. Ini kan barang ini kan menutup ini kan. Kan rongga-rongga adanya di sini nih Pak. Hmm. Di sini. Ini. Cuma kalau yang udah berongga itu mau diapain? Itu bisa, ada nggak solusinya? Ini kan tertutup Pak. Diisi. Oleh yang udah diusulkan Pak Joko. Iya. Enggak usah Pak. Di compact aja Pak. Oh, Tertutup di sama ini compact. aja. Enggak, tapi kan Maksudnya yang di ya compact si hanya timuran bisa ini teh menutup gitu. eh, hanya bisa yang Kan sini kalaupun aja rongga-rongga yang juga kan istri compact. rongga kecil ya Pak. Tapi kalau Iya. yang di bawah ini nggak tahu nih. Kan rongga-rongganya. Enggak sih Pak. Kalau menurut saya tidak perlu. Nggak perlu. Hmm. Dia otomatis nanti juga memadat, bisa kepadatin sendiri. Apalagi kalau misalkan lubangnya sama tikus ya Pak ya. Itu pasti dengan urugan di atas saja nanti dia memadat Pak. Hmm. Kecuali ada lubang yang memang dibuat untuk sendiri, misalnya udah struktur atau apa, nah itu Tapi mungkin kecuali kalau ini, ada sesuatu. Tapi kalau misalkan itu akibat oleh tikus misalkan ya Pak, ya, dengan ditimbun seperti ini saya rasa bisa. Apalagi tapi kalau kalau di, misalkan kita mau normalisasi si relnya lagi Pak. nah, kalau kanan kirinya DPT semua Tambahin kan yang di bebas atasnya. tikus kali ya. Belum. Nggak bisa tembus. Ya, mudah-mudahan bisa tembus si tikusnya ada karunya. Jadi mentasnya di atas, nggak bisa ini underpan. ada dari Pak Satria, Punten bagaimana kalau penanganan pakai unsur kombinasi struktur bronjong. Alasannya penanganan darurat yang sudah ada bisa diintegrasikan. Ya Pak, Oh, saya juga setuju Pak kalau misalkan ternyata. Cuma saya khawatirnya itu Pak. Nanti khawatirnya mereka ngelakuin, oh kalau seperti itu ya emang sudah dilakukan yang bronjong-bronjong ini. Tapi kalau misalkan saya juga setuju Pak, sebetulnya kalau bronjong itu bisa kita efektif gitu ya, karena dia itu sistemnya seperti counterweight gitu. Kita menambahkan
suatu massa berat di lereng Di yang belakangnya. berpotensi untuk longsor gitu. Tapi ketika ditanyakan apakah ini bisa kuat lama atau permanen teh, ya tidak bisa menjamin itu gitu Pak. Terbukti dari Eh, pemodelan-pemodelan yang sudah dilakukan memang bronjong itu efektif meningkatkan safety factor gitu. Tapi sulit untuk mencapai si angka 1,5 jika menggunakan bronjong. Kecuali misalkan bronjongnya kita kombinasikan juga, misalkan pakai derpa seperti yang tadi gitu. Jadi gantinya DPT si bronjong tapi bawahnya tetap kita pakai bor pile gitu. Cuma kalau misalkan kita arahannya permanen jangka panjang gitu, lebih baik sekalian pakai DPT. Tapi kalau misalnya ya, ada pertimbangan maksudnya karena itu kombinasi atau metode mungkin pelaksanaan, menurut Pak Satria itu tidak dibuang gitu ya. Kita kan ya nggak buang bronjong ya. tidak Pak, jangan Enggak saya ngebuang Malah kalau ini saya mah. mah kepikiran gini, gimana kalau bronjongnya kita pakai gitu buat ngisi itu, buat ngisi belakangnya ini, bisa nggak? oh jangan Yang itu kita timbun, Pak, jadi makanya kalau si bronjong yang sekarang existing mah jangan diapa-apain Pak. Biarkan tetap saja. jadi biarkan jadi heritage ya. Iya, heritage nggak apa-apa. Oke, berarti Oh juga terbukti kok Pak, bronjong ini tuh berarti sudah gini Pak menangani Joko kan secara kemarin ada temporer. pertanyaan dari Pak Niko itu kan yang nomor 7 itu kan lokasi 7. Kalau Hmm, menurut perhitungan Pak Yoko kan itu masih safety faktornya kan satu koma ya, lima ya. Menurut kita kan betul Pak. penanganan nggak perlu, cuman kan Hmm, kita dari sisi umur Lonjong. penanganan dengan bronjong itu kan berarti kita nggak tahu ya usia usia bronjong itu berapa. betul, betul, Berarti secara tidak langsung kita harus nangani juga kan dengan permanennya aja ya. Ya, Anggap aja belonjongnya nggak dipakai gimana Pak Yoga? kalau Longsor. bronjongnya anggapnya nggak dipakai ya pasti dia nggak masuk kriteria Pak. Cuman kalau saya tuh lihatnya gini sih Pak, itu di longsoran 7 ya Pak ya, bronjongnya itu udah masif banget Pak. Iya nggak sih Pak? Kayak udah wah, Hmm. bronjongnya itu Mewah gitu ya. berlipat-lipat setinggi itu gitu ya. Wah wah banget gitu. Dalam rangka itu pun dia menilai bahwa ternyata penanganan yang wah yang sudah dilakukan secara temporer itu sudah cukup loh gitu. Sampai permanennya gitu. Karena memang wah banget gitu. Beda dengan penanganan bronjong di lokasi-lokasi yang lain yang cuma setempat itu. Itu mah kan berterap-terap ya Pak ya. Oh, berlapis. Apa mungkin kita bilang memang kita bilang ah ini nggak masuk nih temporernya, masa kalau temporer sewah itu gitu Pak. Tapi ternyata ketika dibuktikan secara analisis bahwa memang ya bronjong yang wah ini tuh memang sudah memenuhi kriteria. Namun sekarang apa yang harus kita tambahkan ya, kalau saya lebih baik normalisasi serialnya aja Pak. Kalau misalkan memang ada amblasan atau indikasi amblasan yang lebih baik kita tambahkan seperti yang ada di gambar ini, tambahkan seperti itu gitu. Karena kalaupun misalkan kita mau buat permanen, kita tidak ada alasan kuat kenapa kita tambahkan permanen, toh juga berdasarkan analisis yang kita lakukan, berdasarkan data primer yang kita ambil, sudah kuat kok gitu. Kecuali Kecuali kalau data belonjongnya primer yang kita ambil dihilangkan gitu ya. dihilangkan, iya, pemberaniannya dihilangkan berdasarkan analisis ya, failure gitu, Pak. Hmm. Gitu. Soalnya saya lihat yang longsoran 7 itu udah wah banget, Pak. Beruntung,nya nggak tahu kalau ada pendapat dari Pak Joko Pak Wasir atau dari yang lain gitu ya terkait si longsoran 7 ini. Longsoran 7 ini sisi kanannya udah ada DPT. DPT-nya juga udah cukup tinggi. longsoran 7 tuh yang mau Sisi ke Juruk kanannya Legi ya. Hmm? Longsoran longsoran 7 tuh 7 yang itu lempung ada yang dua ada tempat, itu yang ada penjaga iya yang ada dua tempat Pak, yang lintasan, ada Yang pos yang di jaga. situ. Heeh, heeh. Itu udah tinggi banget Pak Husni yang ke bawah. Heeh. si Bronjong. Yang nge-trap itu ya, Oh, Iya yang nge-trap itu betul Pak, yang yang ada gede patung. ya gede ininya si apa belonjongnya dibungkus saja? dibungkus kunang. Jadi batu kali, pasangan dinding. PT Batu Kali. Hmm? Ya kan cuma satu lokasi ya. Kalau misalkan aman, Jadi dari ada kemudian itu kan yang di lokasi-lokasi lain itu kan kayak ada bala stopper, kita perlu nggak bala stopper?
Kemarin itu kan ada pertanyaan dari Pak Dwi ya, Pak Dwi Cahyono. Balas Ya. stopper kita tuh mau pakai L ya, karena desain kita pakai L. Pakai L apa? Yang lurus, Pak Yoke. Mendingan ya, Enggak, kenapa apa? Kalau baremnya cukup mah, saya nggak kira usah nggak pakai, perlu nggak perlu pakai Heeh, balas stopper. balas stopper gitu loh. Kan Hmm. diperbaiki kanan kirinya. Udah Soalnya semuanya kan semua ini di sini ada rata-rata balas stopperan gitu kan. Ada, Tuh. berem ada nih Pak. beremnya nggak ada. Mm-mm. Ini ada yang berstruktur. Ini loh Pak, Beremnya kan ini pada nggak memenuhi semua ya, iya longsor terus. Nggak memenuhi beremnya ya, nggak mau. Hmm. Masa balas yang badan jalan lempeng tahu kalau kalau tetap paksanya pakai kata saya mah seperti yang dikerjakan PT KAI pakai cerucuk rel kasih kayak ini aja kayak Panel, pagar panel gitu panel. pagar panel ini saja kan pagar panel cukup Pak. itu Ini kan gini Ya. ya, pagar iya panel udah ya. Tapi Oke, si pagar panel ini Pak. cerucuknya ini pakai beton ya. nah kalau ini mah terlalu bawah ini mah terlalu bawah pagar panelnya Harusnya kan sejajar kan dengan harusnya rel sejajar dengan koprel atau paling enggak bantalan. balah bantalan koprel yang paling bagus Ini ini mah mah di bukan bawah penahan pisan balas ya, berarti pernah. ini penahan sebalas kali ini mah. Iya, ya makanya kalau maksudnya balas stopper kan sebetulnya dulu buat apa ya balas stopper? Ada balas stopper. Saya belum tahu juga sih balas stopper fungsinya buat apa sih. Biar nggak Kalau merosot kayaknya Pak. kecuali kalau misalnya sempit, lahannya sempit, baru kita ada penanganan balas stopper gitu ya supaya memperpendek jarak antara rel dengan balas gitu ya. Kemudian supaya miring, nggak ada kemiringan kan, jadi tegak kan. Hmm. Ya, tadinya 2,55 jadi hanya 1,5 kan. 1,5 jadi ditegakkan, kemudian di situ baru ada subbalas di bawah balas kan gitu ya. Langsung dengan Iya. kemiringan. Nah, itu kalau misalnya lahannya sempit kan. Ya, Kalau misalnya lahannya luas, saya ya bisa jadi ini teh bisa jadi dulu pernah diangkat terus kali ya. iya Ya karena angkat ngangkat di terus. sebalas, ya angkat di sebalas. Gampang. Tapi kalau modelnya terpaksa pakai modelnya yang L, lubang ngegali, Hah? banyak ngegali, ngeganggu Banyak gali. di ruang Ya, bebas. makanya kalau kemarin sih gambaran saja dulu ya. Kalau saya mah kumaha yang nulisain, baik. Jadi itu aja kita pakai itu aja ya balas stoppernya pakai kalau mau pakai balas stopper ya. Hmm. Kalau ada harus Terpaksa yang memang perlu. lokal pakai Soalnya yang kan baru. yang lokasi 10 kan balas stopper tuh pakai batu kali. Yang mana? Kita kan jalan tuh yang dari Oh, pasang batu kali. heeh, Heeh. ada yang pakai pas batu kali. Nah, itu kan berarti secara tidak langsung kita harus meneruskan balas stopper tuh ke sana. Tahu. Hah? Sampai stasiun gitu. Sampai jembatan. Jembatan. Enggak juga kan? Ya, tergantung yang make lah. Yang make KAI merasa safety, merasa safety ya sampai ujung. Nggak harus dioprek-oprek terus. Yang paling enak SK-nya. SK-nya tenang. Nggak was-was.
Maksudnya struktur existing masuk dalam hitungan atau analisa perkuatan tidak berdiri sendiri dengan desain kita. Iya, maksudnya Pak Yoko kita juga kan struktur existing juga kan termasuk juga kan bronjong kita gitu. Di analisis perhitungan Pak Yoko bronjong udah masuk juga kan? Sudah Pak, bronjong sudah masuk ke analisis perhitungan. Ya, setelah dimasukkan bronjong, terus penanganannya seperti apa, misalnya Iya, pakai retaining wall, nah betul. itu hasil dikombinasikan kan gitu ya? Iya Pak. Jadi kan itu Heeh. kita kita itu Pak kalau menganalisis kan back analisis kan Pak ya. Jadi kita juga menunjukkan bahwa dengan adanya bronjong tuh sudah membuat lari ini meningkatkan safety factor gitu Pak. Tapi kondisinya Oke. apakah kondisinya masih kritis atau sudah memenuhi kriteria. Nah, khusus untuk longsoran 7 ini, kondisi existing sudah memenuhi kriteria, makanya tidak kita usulkan pembuatan DPT. Nah, itu untuk lokasi yang lain, penambahan bronjong ini tuh meningkatkan misal stabilitas, tapi tetap di bawah kriteria perencanaan, sehingga kita usulkan penanganan yang lain gitu. Mhm. Pak Yoko, saya teh mau nanya, kemarin teh sempet nggak ngirim laporan antara teh? Sempat Pak, Saya teh sempat kan belum yang cek waktu lagi itu ya, bilang ke gue. saya malam ini Pak Husni. yang terakhir kapan saya mah Yang Ada sih kata Pak sekarang Yoko kita teh udah malam, begadang Pak malam Husni. lah cina. Saya teh jadi kelupaan, jadi inget karena PowerPoint, weh, jadi nanti udah keburu gering teh ya. Gini. Jadi Pak Husni, Saya teh belum sempet lihat lagi laporannya. oh iya, Jadi yang apa Pak? dikirim kemarin Pak itu Husni kan ke lagi, Satker itu laporannya baru yang masih yang lama. Tapi nanti oh insya Allah lah saya cek iya, lagi ya. Pak Yoke kalau misalkan nanti iya. ada yang Saya juga kurang, belum sempat nanti mau menambahkan Pak. dikonfirmasi lagi ke Pak Yoke ya. Laporan antara revisinya ya. Iya. Pak Husni, Ya, ayo kunjungan lapangan teh jadi Pak. Mak. Kunjungan lapangan teh jadi. Nah, itu belum Survei ada bersama teh. kabar. Katanya kan minggu ini ya. apa mau apa? Saya juga nggak tahu apa mau melibatkan kita atau enggak gitu. Kalau ke lapangan pun nanti kan nggak akan semuanya Ngerjain aja dari lah Pak kita, kita mah paling Pak. perwakilan. Nah, bisa sama Pak Joko aja semua gitu. Gitu. Gitu-gitu Dengan, aja. dengan Pak Satria. Biasanya gini, yang yang di yang dikonsenkan itu kan ahli trek, ahli geoteknik, sama ahli hidrolika, hidrologi. Itu 3 orang. Wah, itu saya tadi rekomendasikan paling eta. Silakan pada berangkat. Nanti difasilitasi. Atau semuanya berangkat mah ini yang bikin laporan di sini siapa? Nanti nggak ada yang dibagi-bagi, Iya karena Pak. waktu Ini nak analisnya mepet, masih banyak semuanya Pak. ke sana mah bingungnya. Jadi mengerjakan ini Pak Yoko yang bantu laporan ada kan? Kayak Mbak Eka ya, ikut bantu juga kan? Nah, ada Pak. Cuman ya itu. Heeh. Oh ya, terus kemarin Pak Yoke juga bisa bantu ini kan dengan terkait perhitungan strukturnya nanti yang akan dibuat oleh timnya Alto Ya Pak. terkait fondasinya ya. Apa Hmm. reaksi-reaksi apa? seperti yang 8 BH, we. Ini Heeh. Konsepnya kayak apa gitu. namanya teh Kang Topan juga tadi kan nanyain ini apa sih namanya tuh Benar-benar. spring gitu-gitu ya. Nanti saya jawab ke Kang Topan Pak. Mm-mm, mm-mm. Nah itu ya bisa Hmm. dibantu dari Mas Yoke kan ya. Bisa Pak. Bisa Pak, bisa. Mm-mm. Itu kebiasaan Mas Dewa nya bener namun ka Pak Joko, ka Kara, Mas Joko. Terus ada lagi Kak, Pak? Jadi Jadi supaya supaya ini apa ya? cepat. Supaya ini berarti tipikal DPT-nya kita tentukan aja ya Pak Joko ya. Ya, Tingginya berarti Heeh. kayak minimal yang gambar tadi 3 gitu ya. meter. Iya Pak, angka bulat aja Pak. Ya, oke. Jadi Minimal semuanya berapa meter dimensinya mau nanti sama kita Pak. 3 meter sampai 3 meter aja lah Pak. Minimal berapa?
tiga Atau meter mau kita tiga bikin meter Pak. tipikannya satu gitu, yang 3 meter aja gitu. Ya nggak apa-apa. Paling maksimum Iya, coba coba buat 3 meter aja Pak dulu Pak semuanya Pak. 3 meter maksimum. Ada yang dua, ada yang tiga. Dan paling tinggi itu 4 meter yang lokasi Kalau yang 2 meter nanti nanti Oh, ininya ada nggak yang empat proporsional katanya Pak Yoko. Pak, yang lokasi si 2 dimensinya. Oh, yang lokasi dua mah itu kan ada air. Oh, kan oh iya iya kemarin kan ada kesalahannya yang dari Pak Peri, ini satu lagi nih Pak Yoke. Itu kan yang lokasi satu ya. Lokasi satu kan di situ ditulisnya gerusan ya, Iya, gerusan. Kalau gerusan kan kata orang geoteknik mah kan opsinya penanganan itu pakai lereng gitu kan. DPT. Wah, kalau kata Pak Peri mah kan lereng. lereng, tapi kan mereka kan nggak tahu kondisinya. Nah, yang di lokasi satu itu kan gerusannya kan karena di sungai itu kan pertemuan di Betul sungai Pak. itu. Iya. Kayaknya teh kemarin teh Pak Ferry teh nggak ikut dari awal kayaknya. Pak kan pas Nah, Satria juga udah jelas gitu teh kemarin makanya teh. harus dijelaskan Kenapa berarti ini pakai lokasi DPT satu sih ininya ada di backwater gitu kan. adanya backwater gitu. Kalau lereng kan nggak mungkin Jadi berarti kita DPT-nya teh harus. berproteksi Pak. Hmm. Jadi kalau gambaran mereka kan karena gerusannya kan gerusan itu aja kan, bukan bukan longsor ini. Jadi menurut mereka mah apa namanya? Ya memang kita treknya kan itu memang pinggir sungai juga kan, pinggir pinggir irigasi ya. Iya. Cuman kan tubuh bannya kan kita nggak mungkin kita miringkan juga ya. Itu kan udah tegak kan existingnya ya. Berarti harus dikasih gambar, contoh Iya. atau foto ya. Ya, Ini Pak. kan gerusannya seperti ini ada di sungai bukan gerusan di lereng Keren, kayak keren. ini. Kan sebelumnya udah ada alat Hmm. foto. Kan mereka mah ikutan rapat kan bukan hanya di kita aja. Lupa lagi gitu. Tapi karena Geo mah nggak lupa ya. Ayo, semangat. Ya paling oke Pak Yoke. Oh iya, yang soal ini yang tabel tabel Oh tabel iya ya, berarti paling soal itu aja minta ditambahin Pak Yoke ya di tabel. enggak, tabelnya mana bisa ditunjukkan tabel yang fase saja ada di mana Pak Satria? Tabel usulan desain ya. Ya yang kemarin minta ditambah kolom deh. Sementara berarti aku terdiam sepi. Oh, loading loadingnya lama. Maksudnya gini Pak. No. Review. Ini kan sebabnya ya kan? Iya, makanya tabel berarti kita harus sebab dan ngomong benar. Maksudnya gimana? Jadi nih, motor kan, awal tangan, ya kan? Oh. Terus dari sama gitu. Penanganannya aja, sama yang bangunan baru yang desain sekarang ini.
Tapi nggak dijawab sebabnya awalnya. Enggak, hasil dari analisa sebagai sebagai dasar itu udah muncul belum? Maksudnya banyak bukti banyak bukti. Tabel Tidak menjawab itu. Maksudnya misalnya bisa nggak di si PPT-nya. Jadi apa? kayak seri nol maksudnya. Ya, Seri itu. nolnya tapi nggak ada brownya. Nah, Gitu. itu Maksudnya gimana apa? cara ngomongnya? Pak Yoga. Di mana? Pak seri nolnya Pak Yoga kan sudah ada penanganan existing. Ah. Maksudnya seri nol yang awal-awal gitu. Yang belum ada drawing. Oh, Ngomong itu itu jawab PMU tadi. Hah? Enggak, jadi kalau kalau pada saya sifat dari itu kita itu Pak Joko, punten Pak Joko mau nanya Pak Joko. ya? Jadi gambar yang betul itu yang di gambar normalisasi apa ya? Arahnya apa ya? Gimana gimana? Berarti yang gambar yang dari hasil topo kebalik ya Pak ya? Tidak ada. Gambar topo ya, kebalik. Confirm Pak? Nah, kalau yang Confirm ya? gambar Perlu di running ulang nggak Pak? ya Kalau misalnya Pak Yoga ditanya Perlu di running ulang. Jadinya Pak? kelamaan kan nanti? Saya kebalik semua berarti Pak? Hah? Kelamaan nggak? Kalau diulang Aduh lemes Pak Joko itu. enggak juga sebenarnya kan itu hanya orientasi ini aja. Iya, si Kecuali orientasi arah aja ya Pak ya. tanyakan terus gitu. hanya menyesuaikan gambar Berarti gitu kan seri aja. nolnya. ya Nah, sebenarnya tetap sebagai yang sebagai sudah Coba ada. Tunggu sebenarnya. disesuaikan aja ya Pak ya. kata Pak Yoto juga yang ada brownya tetap kritis Pak. Jadi kalau ada misalnya data awal ya yang dari pagi ini Aduh, kan salah ada buka lagi. penanganan itu ya. Ini lagi banyak. Kalau dengan kondisinya sekarang kurang. Pun penanganannya yang sekarang Sebelum penanganan sementara gitu. ya, itu yang ditanyain ngotot PMU kan itu dari diskusi awal sampai ya dengan ada banyak diskusi yang terjawab gitu aja sih. Harus nanti kita jelasin aja Nah itu kan kita punya data yang laporan itu kan yang gogosan itu gogosan. Pak. Ayo bisa nggak ini sekilas aja untuk seri nolnya. Masya Allah. Saya kan Buka. juga nggak enak. Iya, makanya kita jelasin kronologisnya awal itu. Nah yang dari laporan gogosan itu kan yang PMU yang bikin kan balikin aja ke PMU. Itu kan laporannya PMU ya. Yang aku dapat dari Pak Wisnu laporan gogosan itu udah 2 buku. Satunya dari Pak siapa? Pak Dwi Nah, bukan dari PMU ya? Dari itu. hubungannya dengan wilayah ini. Oh, buka laporan Pak Husni teh. Bukan Ini PMU. nggak ngelaporin kayak gini. Oh Bu, iya Ibu ya. Yang itu ngelaporin kerjaan sebagai konsultan, Pak. Iya, iya. Kayak di pertanian itu sekarang. Konsultan, kontraktor, pokoknya yang ada di BJK. Kali itu sih. Daripada kita 2 kali ditanyain itu. Ya, Oke, gimana? Coba aja. Yang juga ada ini biasa. Soalnya saya nggak bisa. Yang berkualitas. Oke, Pak Joko, ini Ya, Pak Satria atau nuhun? Pak Joko, yang ini bukan? ya betul. Pak Yoke. Nggak ada suara. Pak Yoke, punten monitor sakedap deui. Mohon apa? Nah, yang kemarin diminta PMU itu kan ini minta ada tambahan lagi berarti ya. Supaya bisa loncat ke penanganannya menggunakan ini. Iya mau ditambahkan kan ini, tolong. Nah, berarti ini Supaya menjembatani antara masalah dengan usulan. ya ini mau ditambahan apa penyebab ya? Nah, penyebab
Gerusan ini kan Mau langsung di ini aja sekarang. boleh. Ini Jadi gerusannya penyebabnya apa? gerusan hidrolika air, pertemuan sungai, Backwater ya. backwater akibat pertemuan sungai sama yang bawah juga ya. Kemarin teh dengan sungai apa sih kemarin teh? Pas Satya teh namanya tuh sungai ini ya. Sungai alam dengan sungai. Yang satu irigasi, jangan yang satu masuk itu yang nggak ada namanya. Ada yang menyebut sungai apa? Cigando apa? Hah? Cigaron. Cigarong. Ini Cigarong bener kan? begini Pak Joko kata-katanya atau gimana? Iya, Backwater dan pertemuan adanya sungai backwater. alam dengan irigasi ya. Ya itu. Terus apa lagi? Kopi aja itu. Terus ada penurunan di pangkal sisi di sisi Banjar ada penurunan pangkal di sisi Banjar sudah pernah ditangani oleh KAI, sudah ada penanganan sementara oleh KAI. Kan iya gerusan abutmen arah Banjar turun. Ini penyebabnya apa? Hmm? Penyebabnya itu ada kan ada sebenarnya ada gerusan. Pak, izin ini sedikit. Itu kan yang diminta itu ya penyebab. Terus kalau gerusan itu kan katanya harusnya proteksi lereng. Kenapa Mm-mm. harus kalau DPT gitu kan? Nah itu kan harus Ya, maksudnya kayak nyambung itu kan gitu maksudnya itu. ya. Dia harus memang harus melihat foto sih Pak. Ya, Hmm. kalau Proteksi ini lereng. memang harus DPT Pak, bukan Kalau lihat dari lereng. kondisi lapangan, emang harus pakai DPT. Jadi Hmm. dia emang Iya, iya. dia. Jadi istilahnya tepi sungainya emang elevasinya langsung Kalau ter. kalau kalau yang nanya kan berdasarkan teori Pak, bukan berdasarkan kondisi Nah itu, ini. iya betul makanya teori kan gitu. Hmm. Ya, Cuma jadi harus maksudnya menjelaskannya gitu supaya nggak bertanya lagi. Hmm. Berarti ya maksudnya kan di sini saya juga nyambung nggak kalau misalnya di sini backwater dan pertemuan sungai berarti oh karena backwater ini masuk akal kalau pakai DPT atau retaining wall gitu. Atau elevasi juga mungkin nggak Pak? Ada masalah elevasi nggak di situ? Ketinggiannya segala macam. elevasi nanti yang di mana ya jembatan gitu mau diangkat. Ya. Elevasi apa ya? Nah, nanti kita masukkan ke Satria. Ini ada nggak mau nggak penyebab Sorry. eh, Sorry. penyebabnya apa ya banjir? Ini nggak ada lagi kan? Mana penyebab mana? Tadi penurunan penurunan malah dihapus penurunan eh, andas abutmen sisi apa abutmen aja sih kalau andas juga nggak apa-apa. Hmm. Sisi bukan arah Banjar, yalah. Kualitas tanah nggak jelek nggak? Di itu ada gerusan Pak. Oh, Jadi kayak skuring di pangkal jembatan. oh, oke. Makanya penanganannya menggunakan kemarin kan cek dam gitu loh. Yang ini Pak usul Pak yang lokasi 2 Pak. Itu karena memang
lerengnya juga curam Pak, yang sisi sebelah kirinya Pak, Yang mana yang mana? yang lokasi longsoran 2 kan sudah tertangani oleh Bronjong dan Curug Ceprele Pak, bukan Bronjong sih itu mah lebih ke pasangan batu ya Pak. Batu bukan dipasang, Pak, disusun. Iya, disusun gitu kan, Ya susunan itu batu. Nah itu memang dari segi stabilitas juga emang itu kritis sih Pak. sesuai EYD. Jadi nanti ada opsi untuk DPT itu. Mana? Lanjut ke ini. Berarti Enggak itu tubuh kemiringan tubuh ban kira apa? enggak lokasi 2 mau ditambahin lagi nggak penyebab Iya tadi yang pas Bayoke tadi apa? Sorry, Kemiringan barusan tingkat. ada WA dari Pak. kemiringan tubuh ban cukup terjal di sisi Berarti kiri. ini pakai nomor aja ya? Iya. Hah? Terdapat potensi kelongsoran aja Pak karena perbedaan elevasi rel dan ground level cukup curam atau curam. Tuh, tuh di copy suaranya. Diulang lagi Pak Yoke biar ditulis halus nih. Langsung langsung dijadiin siapa Ya, sudah jadi. biar nggak Terdapat nanya-nanya potensi lagi. kelongsoran, perbedaan elevasi antara tubuh baan dengan ground level terlalu curam. Perbedaan elevasi tubuh baan dengan ground level. Udah update-nya? Nah, ini penyebab atau masalah ini? Ya enggak. Masalah Pak. Penyebabnya karena elevasinya terlalu curam gitu maksudnya. Oh, berarti di sini perbedaan elevasi tubuh ban ya. Ya, Perbedaan elevasi tubuh ban. dengan ground level. Ya, kita menyebutnya apa ya ground level? Kita Hah? dengan ground level kita nyebutnya ground level aja. Ground Maksudnya itu dengan tanah dasarnya tuh dia terlalu curam gitu Pak. Pak Joko, kita teh namanya teh ini apa? Tanah dasar deh. Dengan tanah dasar aja ya. Ground level. Ground level Ya udah tanah dasar aja. Nah, Dasar level sama bahasanya. kan harus mencintai bahasa kita sendiri. bener. Kalau Pak ground itu level beneran kan tubuh bahasa, baan Pak, hah? bukan typo Pak. Jadi ini ngurut ya. Oh, ini backwater dan pertemuan sungai. Gerusan berarti penyebabnya backwater. Kemudian abutmen turun penyebabnya penurunan andas abutmen arah Banjar. Hmm. Terus eh Bukan penurunan abutmen itu faktornya ada gerusan di dekat penyebabnya gerusan oh di ini dekat penyebabnya gerusan. gerusan di dekat badan pangkal.
Pangkal. Iya abutmen, iya pangkal. Kudu sarua mun dek abutmen abutmen dek pangkal pangkal. Abutmen arah Banjar turun jurusan dekat Abadan Pangkal. Banjar. Terus Udah. ini perbedaan elevasi teh penyebabnya apa? Itu memang Perbedaan. ada penyebabnya, Longsor. Pak Usti. Hah? Itu memang ada penyebabnya memang. Oh, nggak Memang apa ya, terdeteksi ya? secara geometrinya Pak, memang secara geometrinya gitu Pak. Udah. Ini nggak ada penyebabnya nggak apa-apa ya, Pak Joko? Nggak apa-apa Pak. Kondisi Oke. geometri kayak gitu. Kemudian long KM 3, lokasi 3. Nah, kalau ini eh, seperti yang tadi bilang kayak Satria, penyebabnya dari lingkungan channel. Kondisi sebelum Ya, bisa aja. Pertama longsor ditangani penanganan di sini kan harus adanya penanganan sementara dulu. Kronologi setahun sekian. Bagusnya mah seperti itu. kalau mau ya terjadi longsoran, penanganan ada penanganan Ini kita sementara. tabelnya di iniin ya, di landscapekan. Paling gitu aja berarti. Jadi terjadi pakai yang terakhir aja terjadi longsoran di tahun sekian, ada penanganan sementara. Paling gitu ya. Sudah ada mau mau ada tabel lagi nggak, Pak Joko? Nah, bawahnya itu kan ini bawahnya Itu ya, eh, maksudnya di tahun berikutnya penanganan gitu gimana? kita Dilakukan penanganan sementara ditangani sementara pakai sirucuk. lonjong, terus lonjong. Dah gitu aja. Ya, semua kan gitu ya sama kasusnya. Semua kan sama, cuma beda di tahun nanti. Iya, kalau ini Sama semua kan. yang 4 sama 6 hampir sama, kita bikin satu. Nah, kalau itu longsoran dan mungkin situ amblasan kali. Amblasan aja, bang satu Ya, aja. berarti Penyanggaan. Gitu. pernah amblas ya. 16 tahun berapa? Ditangani sementara pakai eh penyanggaan. Gitu ya. Hmm,
masa hidrolik kan masukin nggak? Itu ya, yang lain mah hampir sama kan? Kalau Berarti longsorannya mah ya. Ini Prasamana kan mirip. Hah? Prasamana mirip. Iya, Ya, yang lagi. tinggal nanti kronologisnya dilihat gitu ya, biar nyambung dengan kronologis itu. Oke, paling sementara untuk diskusi kali ini sampai sini dulu berarti ya. Nanti ini saya isi dulu, tapi sebelumnya saya mau ngisi risalah dulu. Sudah diminta risalah. Nanti minta bantuan Pak Joko ya untuk kata-kata yang lebih baik. Biasa. Itu risalah sudah ada, saya masukin ke Google Drive. Bisa dicek Pak Joko. Ya, betul. Betul semua. Enggak, maksud saya itu kan ada yang perlu ditanggapi, ada yang nanti tanggapi di laporan konsep laporan akhir, apa diperbaiki di laporan antara gitu. Itu aja Siap. ya. Oke. Eh hatur nuhun Kak Sadayana, terima kasih ke semuanya. Pak Antono, Pak Yoke, Mbak Eka, Pak Satria. Oke, sama-sama. Ya, makasih sama juga. Si Pak Antono. Kasih Ya, Pak. makasih Pak. Makasih semuanya. Yuk. Ya, Oke, Ya. Mas Satria, Mbak Eka. oke. Untuk diskusi kali ini, kalau misalkan nanti ada pertanyaan lagi, kita by WA saja atau komunikasi yang lain ya. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah ikutan berpartisipasi dalam kegiatan diskusi ini. Semoga nanti ke depannya kita bisa lebih baik dan berkualitas dalam membuat laporan. Saya tutup untuk perjumpaan kali ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.